Ini kita masuk ke poin kedua bahasan kita. Tadi poin pertama, terjemahan dan makna umumnya doa tadi. Sekarang kita masuk kepada dalil yang menjelaskan tentang, atau bunyi hadisnya lebih tepat ya. Yang doa syahadat setelah azan, setelah wudu tadi. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau atau menukil dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu. Fayubligu au fayusbigul wudu. Kemudian dia menyempurnakan, memantapkan ya setiap anggota tubuhnya untuk berwudu ya. Dia menyempurnakan, tidak ada luput sedikit pun bagian yang diperintahkan untuk wudu, dari telapak tangan, kumur-kumur, hidung, muka, ya, kemudian kepala dan telinga, kemudian kaki, semuanya dengan bagus dia lakukan, dan itu tidak sulit tentunya. Thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan setelah wudu tadi, setelah selesai wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Illa futihat lahu abwabul jannatis thamaniyah yadkhul min ayyiha sya'. Kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia boleh masuk manapun yang dia inginkan. Subhanallah. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan kita selalu mengucapkan syahadat ini yang begitu mudahnya. Selain memperbaharui keislaman kita, juga ternyata kalau habis wudu kita ucapkan, dibukakan 8 pintu surga. Kita boleh milih yang mana kita mau. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tertinggi. Semoga Allah jadikan kita penghuninya tentunya teman-teman sekalian. Ini poin yang luar biasa yang harus digarisbawahi ya. Di dalam riwayat lain dikatakan fayuhsinul wudu. Jadi ini menggunakan kata fayasbiq ya, fayusbiq. Ini semua artinya menyempurnakan, memantapkan, ya, memperbaiki. Fayuhsin itu kayak membaguskan wudunya ya. Nanti kita masuk insyaallah di poin ketiga tentang tata cara wudu yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, tadi itu hadis riwayat Muslim tentang keutamaan mengucapkan syahadat setelah wudu ya. Kemudian doa tadi yang mirip kafaratul majlis yang dibaca juga setelah wudu ya. Asyhadu an subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, subhanakallahumma bihamdika, baru kita masuk di syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya. Aku beristighfar dan juga bertaubat kepadamu. Nah ini ada hadisnya. Hadis panjangnya begini, dan hadis ini hadis sahih ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surata al-kahfi kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi ya, maka Allah akan jadikan baginya cahaya sampai hari kiamat, dari tempat dia baca itu sampai ke Mekah ya. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurruhu. Dan siapa yang membaca 10 ayat terakhirnya surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar di waktu itu, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Dajjal ini orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi nanti ya. Wa man tawadda faqal, tentu ini karena saya bawa hadisnya dari awal ya, supaya jelas semua hadis yang kita bahas ini. Bukan ini bahasan kita tentang surah Al-Kahfi, tapi kita sedang bahas ini sekarang. Saksi bahasanya adalah lanjutan hadis. Setelah dikatakan siapa yang baca 10 ayat akhir ayat surah Al-Kahfi ya, maka dan Dajjal keluar di satu tidak akan membahayakannya. Dikatakan waman tawadda faqal, dan siapa yang wudu kemudian dia baca setelah wudu, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau dan segala puji-pujian untukmu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Kutiba lahu fi raqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Ini luar biasa ya. Yang artinya kalau dia baca seperti kafaratul majlis setelah wudu ya, dikatakan akan ditulis untuknya
ya, di sebuah lembaran yang mulia, kemudian akan diletakkan di sebuah tempat yang tertutup rapat, yang tidak akan dibuka sampai hari kiamat. Itu riwayat yang disebutkan oleh At-Tabarani dengan sanad sahih. Sementara riwayat An-Nasa'i, akhir hadisnya mirip tadi, tapi akhir hadisnya berbunyi, khutima 'alaiha bi khatamin fawudi'at tahta al-'arsy falam tuksar ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengucapkan tadi itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, setelah wudu, maka akan ditulis di sebuah lembaran di riwayat yang lain, ia ditutup atasnya dengan penutup yang rapat di lembaran itu, lalu diletakkan di bawah singgasananya Allah, di arsy-Nya Allah, dan tidak akan dibuka sampai hari kiamat, ya. Dan ini luar biasa. Ini menandakan teman-teman sekalian, artinya dia akan menjadi manfaat yang sangat besar buat dia. Manfaat yang sangat besar buat dia, ya. Jadi itu hal yang harus diperhatikan, ya. Ini doa yang dibaca setelah wudu, ya. Kalau doa tadi yang sebelum wudu yang kita baca bismillah, itu landasan hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan Hasan li ghairihi, ya, dari Imran bin Abu Bakar bin Syaibah radhiyallahu anhu, dia berkata, terdapat hadis sahih dari Nabi SAW, la wudu'a liman lam yusammillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, ya. Begitulah dia berkata. Dan ini tentu khilaf antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi intinya dianjurkan membaca bismillah. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad hasan sahih juga, Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada solat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, ya. Jadi kita baca bismillah, ya, seperti itulah. Juga riwayat lain, riwayat dari Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan, ya, dari kakeknya, kemudian dari bapak, dari neneknya, dan dari bapaknya. Dia meriwayatkan bahwasanya dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah, ya, seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, ini tentang masalah hadis-hadis yang berhubungan dengan tadi yang kita baca itu, ya. Sekarang kita masuk coba di masalah lebih dalam lagi, keutamaan wudu itu sendiri. Jadi setelah kita tahu doa ini, tentu kita harus tahu kenapa atau kita dapat apa sih kalau kita wudu. Apakah cuma dapat keutamaan doa-doa tadi, atau memang ada hal tertentu yang kita bisa dapatkan. Renungi teman-teman beberapa hadis ke depan ini, ya. Yang pertama hadis sahih li ghairihi. Ini semua dinukil oleh Al-Mundhir dalam Sahih, dalam Targhib Tarhibnya, ya. Dan ini saya ambil dari Sahih Targhib Tarhib yang ditelusuri hadisnya oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Maka dinamakan Sahih At-Targhib Tarhib. Dari Abdullah As-Sunaybihi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda al-'abdu famadmad. Kalau seandainya seorang hamba itu berwudu lalu dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fih, akan berjatuhan semua dosa dari mulutnya. Fa idza stanthara kharajat khataya min anfih, pada saat dia mengeluarkan juga air dari hidungnya. Kalau kita pertama hirup namanya istinsyak, ya. Nanti kita praktikin sekarang di materi terakhir kita nanti masalah praktik wudu. Kemudian dia istinthar, mengeluarkan dengan keras dengan tangan kiri. Nah kalau dia masukkan air di hidung, kemudian dia keluarkan, pada saat dia keluarkan, kata Nabi SAW akan keluar semua dosa-dosa dari hidungnya. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِ. Dan kalau dia membasuh wajahnya, maka akan jatuh semua dosa dari wajahnya. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ. Sampai jatuh dosa-dosa tersebut semua yang ada di sekitar matanya, ya. Faida gasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Dan kalau dia mencuci tangannya sampai ke siku juga jatuh dosa-dosa dari telapak tangannya. Hatta takhruja min tahti alfari yadayhi, sampai jatuh dari semua ujung-ujung kukunya, gitu. Faida masaha bi ra'si kharajatil khataya min ra'si. Dan kalau dia mengusap kepalanya maka akan jatuh semua dosa-dosa dari kepalanya. Hatta takhruja min udhunai, sampai keluar dari tupingnya, ya. Jadi artinya dari kepala ini bisa membersihkan
dosa-dosa di kepala dan juga pada saat untuk kepala dilanjutin dengan telinga ya, nanti kita akan jelaskan untuk kuping. Insya Allah itu disatukan antara kepala dengan kuping, maka di kuping pun jatuh dosa-dosanya, dia pernah dengar hal-hal yang tidak benar misalnya. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ. Dan kalau dia cuci kakinya, maka jatuhlah atau keluarlah semua dosa-dosa yang ada di kakinya. Hatta takhruja min tahta adfari rijlai, sampai berjatuhan dari ujung-ujung kuku kakinya. Thumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilah. Kemudian solatnya dia ya, dan menujunya ke masjid itu adalah tambahan ya, buat kita atau buat dia gitu ya.